Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas juz ammah kembali. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Maka sekarang surat Abasa. Tentu saja pertemuan pertama Abasa ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra. Abasa wa tawalla. Abasa bermuka masam, bermuka suram, tidak manis, tidak marah-mai. Abasa. Wa tawalla berbalik atau ngabalir. Anja ahul ahma karena datang kepadanya ia buta. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri. Jadi di situ ditandaskan ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mau ambil pelajaran yadzakkaru fatanfa'ahu, maka manfaat baginya adzikra, pelajaran atau peringatan itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra. Jadi 4 ayat dari surat Abasa, surat ke-80 ayat 1 sampai 4. Kita lihat sekarang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya atau surat sebelumnya. Surat An-Nazi'at yang kita bahas pada waktu yang lalu itu diawali dengan sumpah. Wan nazi'ati gharqa. Itu sumpah. Yang nazi'at itu sudah kita bahas, artinya sampai 7 macam, ya. Ada yang mengatakan bintang-bintang, ada yang mengatakan benda angkasa, ada yang mengartikan kuda berpacu, ada mengartikan pasukan, ada yang mengartikan malaikat pencabut nyawa, sampai 7 macam. Bisa Ibu lihat kembali naskah saya surat An-Nazi'at. Dan kalau tidak salah, yang satu surat sudah dibagikan ke ibu-ibu pada waktu yang lalu. Dilihat kembali supaya ingat hubungannya. Jadi An-Nazi'at itu diawali dengan sumpah Allah dengan makhluknya. Yang makhluknya itu 7 macam tadi. Kemudian mengisahkan bagaimana dakwah Nabi, diawali dengan dakwah Nabi Musa pada penguasa pada zamannya, yaitu penguasa Fir'aun. Nah, Abasa ini mengungkap kewajiban dakwah kepada setiap masyarakat, setiap lapisan. Di An-Nazi'at bicara bagaimana dakwah
para nabi terdahulu termasuk Nabi Musa, dan di surat Abasa itu dikemukakan bahwa kewajiban dakwah itu kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada yang tunanetra. Keterkaitannya menggambarkan bahwa dakwah itu harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan antara rakyat atau pejabat, antara pembesar maupun pengecil. Pengecil ya, lawan pembesar itu orang biasa atau orang pembesar itu tidak dibeda-bedakan, dakwah itu harus jalan. Yang membedakan itu metode. Kalau kepada pembesar dakwah harus begini, kepada penengah ini, kepada pengecil begitu, pada orang kaya dakwahnya beda dengan pada orang miskin. Dakwah kepada yang sehat berbeda kepada orang sakit. Kepada orang sakit juga nengok orang sakit suruh sabar, kadang-kadang ngambek, sabar. Kurang di nu ngaraoskeun, kadang-kadang kan gitu. Jadi harus tahu metode kita. Itu kaitan ke pertama. Kaitan kedua, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan hingga akhir zaman dikemukakan dalam surat An-Nazi'at. Di situ ada wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Itu di dalam surat An-Nazi'at dibahas. Pada surat ini jelaskan siapa yang sadar akan kekuasaan Allah. Di antara lain yang datang kepada Rasul di surat An-Nazi'at ini. Dan siapa pula yang tidak sadar, yaitu para pembesar yang tidak mau didakwahi. Itu kaitan kedua. Kaitan ketiga, ditegaskan dalam surat An-Nazi'at bahwa surga bagi yang menahan nafsu. Karena di situ dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi di surat An-Nazi'at dikemukakan orang yang takut kepada Tuhannya dan mengekang, menahan diri, menahan nafsu dari keinginan, maka jannah, surga baginya disediakan. Nah, sebelum ayat berakhir itu, surat Abasa ini dikemukakan bagaimana keresahan manusia tatkala terjadi kiamat. Itu akan dikemukakan nanti. Jadi jelas bahwa manusia itu hidupnya di akhir zaman dipengaruhi oleh kehidupan di dunia. Kemudian kaitan yang keempat, di surat An-Nazi'at ditegaskan bahwa segala yang diungkapkan ayat sebelumnya sebagai ibroh, karena di situ inna fi dzalika la ibrotan lima yahsya dalam surat An-Nazi'at ayat 26. Semua itu ibroh, ajaran, peringatan, lima yahsya bagi yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini dikemukakan salah satu contoh orang yang takut kepada Allah dan tertarik dalam berdakwah Rasul, sehingga menghadap kepada Rasul dikisahkan. Kemudian kalau di surat An-Nazi'at kisah zaman dahulu Nabi Musa, kalau di surat Abasa ini kisah zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah. Dan tentu saja kisah yang berkaitan juga dengan
kehidupan kita. Kelima, pada surat sebelumnya dikemukakan bahwa manusia itu ada yang takut akan datangnya siksa kiamat, ada pula yang membangkang. Kan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha innama anta mundirun mayyasha mundiru mayyasha. Dalam surat ini diungkapkan bahwa manusia tidak ada yang tahu hakikatnya siapa yang bakal diberi peringatan dan siapa yang sulit, siapa yang mudah diberi peringatan dan siapa yang sulit. Di surat Abasa ini dikemukakan. Oleh karena itu dakwah harus tetap berjalan kepada siapapun, baik kepada yang sulit didakwahi maupun kepada yang mudah. Diulah kepada yang mudah wungkul ya, sulit mah hoream. Seperti saya dakwah itu kepada yang mudah aja. Karena kepada yang sulit mah kan teka siwer. Sanes teka siwer dah kan sulit mah kan abdi mah dakwah nage di tempat di ibu-ibu nu datang ke masjid eta mah geus harayang dakwah nage. Ya kepada yang sulit mah lewat eta we. Lewat media ya. Duka teuing mah racaan teu nama. Tapi dikirim we ke berbagai lapisan. Teuing macan. Jadi oleh karena itu dakwah itu sebetulnya harus tetap berjalan kepada yang susah maupun yang mudah, kepada yang mau maupun kepada yang tidak mau. Keenam, dipertanyakan kapan terjadi hari kiamat di surat An-Nazi'at karena yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadi. Bima anta min dzikroha. Maka kamu tidak bisa menerangkan, Nabi Muhammad juga menerangkan kapan terjadi hari kiamat itu tidak bisa, tidak tahu Rasul. Paling yang diterangkan oleh Rasul mah tanda-tandana ya. Tanda-tanda bila datang hari kiamat, antara lain hadisnya dibahas di subuh di Baitur Rahim, subuh Ahad. Pada bulan yang lalu saya bahas tentang min asyrati sa'ah. Antara lain munculnya perjinahan, merajalela di mana-mana, jadi jinah terbuka. Kemudian orang bodoh berkuasa, kemudian hilangnya ilmu, kemudian hilangnya ilmu, kemudian perbandingan wanita dengan laki-laki, laki-laki 1, wanita 50. Itu tanda-tanda hari kiamat. Saya tahu can terjadi perbandingan laki-laki dengan wanita, sekarang belum terjadi ya. Nah, karena sekarang antara laki-laki dengan wanita banyak mana? Banyak laki-laki, Bu. Masih banyak laki-laki sekarang. Jadi kalau kita ingin tahu jumlah pria dengan wanita, jumlah remaja berapa, jumlah orang dewasa berapa, jumlah janda berapa, jumlah duda berapa, itu di BPS, Badan Pusat Statistik. Di situ diklik. Itu setiap bulan ada laporannya, kan ada sensus itu. Sensus terakhir tahun 2023 jumlah pria itu 50, jumlah wanita jumlah pria 50,3% dan perempuan 49,7%. Jadi sekarang itu jumlah pria lebih banyak dibanding dengan wanita. Eta mah ustad-ustad nu ceramah lalaki. Awewe lebih banyak daripada wanita daripada laki-laki.
Kata zaman mana tungke geus deket kari kiamat, laki-laki 1, perempuan 50. Tapi can jadi ayeuna mah. Sekarang itu laki-laki masih lebih banyak daripada wanita. Walaupun sedikit perbedaannya itu sedikit sekali. Jadi tapi sekarang itu masih banyak laki-laki. Ya. Incu abdi oge berapa jumlahna jeung sambung mah 15. Perempuannya cuma 4 kan. Jadi loba kene laki-laki. Komo dulur abdi mah 12 dengan yang wafat semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Jadi masih banyak laki-laki. Jadi ada yang sudah nyata, tanda-tanda kiamat itu ada yang belum terjadi. Jadi kalau ditinjau dari sudut jumlah pria dengan wanita mah masih jauh kiamat teh. Panuntut perbedaan antara laki-laki dengan wanita itu kan berangsur itu. Lamun dipikir dina eta mah duka ting sabaraha tahun deui. Tapi ari Allah berkehendak mah bisa saja kapanpun. Tapi di antara tanda menurut hadis riwayat Bukhari itu antara pria dengan wanita lebih banyak wanita. Sekarang baik di Indonesia maupun di seluruh dunia masih banyak pria sekarang itu. Di seluruh dunia. Penduduk paling besar itu di mana, Bu? Di dunia paling besar di mana? Eta mah berapa tahun yang lalu Cina, sekarang mah India. Sekarang mah India paling besar. Nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Ya itulah statistik namanya ya. Jadi kita sekarang ini media massa gampang ya. Kemudian keterkaitan berikutnya ya ke-6. Dipertanyakan sudah ya tadi bab kiamat. Ke-7, penghujung surat An-Nazi'at ditegaskan di penghujung surat An-Nazi'at bahwa Rasul bertugas memberi peringatan pada orang yang merasa takut kesusahan di hari kiamat. Kan di situ innama anta mundiru mayyahsyaha. Engkau sungguhnya adalah pemberi peringatan kepada yang takut. Nah, jadi pertugas memberi peringatan pada orang yang merasa takut. Dari anu teu sieun mah diberi peringatan di hari-hari. Itu anu merasa takut, khawatir, nah, itu bisa diberi peringatan. Di penghujung surat Abasa itu dikemukakan bahwa manusia itu ada yang berwajah berseri, ada pula yang muram di akhir zaman. Nah, keterkaitannya di akhir zaman itu manusia tergantung amalnya masing-masing. Sehingga nantinya juga ada yang gembira, ada yang menderita. Itu tanasub namanya, keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Kalau dengan ayat berikutnya, keterkaitan ayat surat Abasa ayat pertama dengan ayat kelima kumaha? Kangke ketika membahas ayat kelima terkaitannya. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Surat Abasa ini turun di Mekah. Oleh karena itu Makkiyah. Karena turun sebelum Rasul hijrah. Hijrah Rasul teh bulan naon, Bu? Bulan naon? Hijrah Rasul bulan Yonana apa namanya? Bulan Qamariyahna bulan naon? Hijrah Rasul ulah hitam. Hijrah Rasul itu adalah bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW hari Kamis terakhir bulan Safar pergi meninggalkan rumah
dan nginap di Jabal Sur, Guha Sur selama 4 hari, dan tanggal 1 Rabiul Awal beliau meninggalkan Jabal Sur menuju Yasrib. Perjalanan Rasul dari Jabal Sur sampai ke Yasrib itu selama 8 hari. Jadi, dulu mah 8 hari Rasul teh jalan teh di Mekah ke Madinah teh. Hari ayeuna sabaraha? Sekarang mah naik bis mah 12 jam, 8 sampai 12 jam, tapi sekarang ada kereta cepat. Kereta cepat ada yang 2 jam sampai 1,5 jam itu sampai dari Mekah ke Madinah. Kereta cepatnya di sana manfaat. Arbut beda jeung Bandung Jakarta, kereta cepat nage can bermanfaat itu. Ya malum dah, orang Jakarta ke Bandung hayang cepet atau tidak napa tergantung biaya di orang. Jadi surat Abasa ini turun sebelum Rasul berhijrah. Jadi masih ketika di Mekah. Dan saat itu masih banyak pembesar Quraisy yang belum masuk Islam. Nah, surat ini berkaitan dengan dakwah Rasul yang mesti dijalani termasuk metodenya. Itu tarikh yang pertama. Tarikh yang kedua, terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan historis ayat ini. Antara lain diriwayatkan dari Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair itu murid Siti Aisyah. Urwah namanya, tapi itu laki-laki Urwah. Punya murid, punya ajudan ya. Aisyah itu ada Urwah, Jahid, dan lain-lain. Nah, diriwayatkan dari Urwah bin Jubair yang wafat 59 Hijriah, dari Aisyah Ummul Mukminin yang wafat 57 Hijriah, menerangkan turun Abasa wa Tawalla, turun surat Abasa wa Tawalla fi Ibni Ummi Maktum. Abasa wa Tawalla itu turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum. Abdullah namanya. Abdullah bin Ummi Maktum. Al-A'ma yang tunanetra. Ata Rasulullah SAW, Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra itu mendatangi Rasul. Faja'ala yaqulu, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, arsyidni, tunjuki aku, berilah aku pelajaran, berilah aku petunjuk. Arsyidni. Wa inda Rasulillah, sedangkan di sisi Rasul, rajulun min udama il musyriki, laki-laki banyak pembesar Quraisy. Faja'ala Rasulullah SAW yu'ridu anhu. Rasul itu menghiraukan, kurang memperhatikan yang tunanetra yang datang. Ya Rasulullah arsyidni, ya Rasulullah beri petunjuk aku. Tapi karena Rasul itu sedang menghadap para pembesar Quraisy, nanti pembesarnya saya sebutkan di bawah selanjutnya. Maka Rasul tidak menghiraukan atau kurang menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu artinya Atiqoh, karena punya anak Maktum jadi Ummi Maktum. Nah, yu'ridu anhu wa yuqbil alal akhir. Nah, Rasul itu menghadap para pembesar Quraisy itu.
Wa yaqulu atara bima aqul ba'san fa yaqulu la fa fi hada unsila. Kemudian Rasulullah SAW berpaling darinya dan menghadap kepada orang-orang pembesar Quraisy. Maka Ummi Maktum itu berkata, apakah Anda melihat celah pada apa yang aku katakan sehingga engkau tidak menghiraukan? Maka Rasul menjawablah, tidak. Karena sikap Nabi inilah ayat ini diturunkan. Itu historis. Makanya saya katakan surat Abasa ini berkaitan dengan kisah nyata di zaman Rasul ketika hidup. Jadi berdasar hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lahir 209, wafat 279, dan halamannya juga ada di situ. Jelas secara historis surat Abasa ini turun di latar belakangi perbaikan sikap Rasul pada Ummi Maktum yang tunanetra. Oleh karena itu pendidikan dan dakwah itu berlaku bukan hanya kepada pembesar Quraisy. Jadi Rasul teh wajar atuh pada pembesar Quraisy, para penggawa, para gegeden Quraisy, Rasul sedang dakwah kepada mereka, tiba-tiba tunanetra, ya Rasulullah arsyidni. Kan sedang memperhatikan itu, bukan tidak menghiraukan. Bukan ente butuh kau Ummi Maktum, bukan, tetapi kan sedang konsentrasi. Sedang konsentrasi kepada pembesar. Maka Rasul kurang menghiraukan mata. Maka ayat ini turun. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka muram, tebear budi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Tebear budi teh karena sedang asik dakwah kepada para pembesar. Wa tawalla, dan berpaling. Itu historis. Sekarang kita lihat tafsir kalimat Abasa wa tawalla. Perkataan Abasa menurut At-Tabari yang wafat 310 Hijriah bermakna qobado wajhahu taqarruhan, berwajah masam karena kurang senang, cecerewetan, arsidni. Justru cek kurang mapan Rasul teker dakwah kepada pembesar, ya cerewet, ya Rasulullah, kabayang Pak. Coba kalau kita sedang berbicara dengan para pembesar, manggil kan, itu ya sebagai manusia kan wajar aja. Jadi kalau sikap manusia seperti itu. Tapi karena Rasul itu bukan manusia biasa, maka bersikap seperti itu saja ditegur, mendatangkan teguran, mendatangkan koreksi. Dalam kamus itu tafsirkan abasa itu bermakna wajah muram, bahkan mengerutkan wajah, memberengut, camerut. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Oleh karena itu menampilkan wajah yang kurang berseri, kurang manis, atau kurang menyenangkan yang melihat, ya, termasuk abasa, kurang perhatian, kurang memperhatikan abasa. Sedangkan tawalla itu bermakna berpaling, kurang menghiraukan, atau kurang memperhatikan. Tawalla. Secara historis, sebagaimana diungkapkan dalam tarikh tadi, ketika turun ayat ini berisyarat pada Rasul yang kurang memberikan perhatian penuh kepada sahabat yang datang menghadap minta perhatian. Karena Abdullah bin Ummi Maktum geus Islam di awal,
Jadi begitu Rasul berdakwah itu langsung masuk Islam, Abdullah bin Umi Maktum. Sedangkan yang dihadapi kan pembesar-pembesar Quraisy belum menerima dakwah. Jadi para sahabat. Jadi seorang manusia itu wajar Rasul kurang memberikan perhatian penuh kepada seseorang yang datang menghadap minta perhatian. Padahal saat itu sedang berhadapan dengan para pembesar. Jadi tersirat dalam ayat ini, wajah muram itu tidak disenangi oleh Allah. Kadang-kadang kan kita suka wajah muram ya, wajah kurang berseri. Itu tidak disenangi oleh Allah. Jadi kalau cemberut kepada sebagian pihak. Kedua, berpaling kurang menghiraukan ke salah satu pihak itu merupakan sikap yang kurang baik. Jadi kepada siapapun harus ada perhatian. Ketiga, kepada siapapun setiap mukmin itu mesti berwajah cerah, perhatian. Dan kadang-kadang kita komo lamun anu datang ke tukang kulung atau tukang sampah atau tukang nuhina ya. Kadang-kadang biasanya kalau saya itu belanja gitu ya, kalau belanja kadang-kadang ada pedagang teh kada orang yang biasa-biasa saja kurang dihiraukan tapi masuk pulang deh terjadi ibaratnya senengin ke orang teh kadang-kadang sok gerawas kan atau yang sering terjadi mah kalau ke bank ya. Kalau dulu mah kan masih munar-manir ka bank naon teh kan gaji teh ka bank wae tapi dari ayeuna mah tara ka bank cukupnya di online ya naon-naon ge balanja pakai HP. Kadang-kadang ka bank lamun urang teu make jas teu make pakaian bagus teh si teller teh kurang mendapat perhatian kan itu suka kurang senang. Gitu kan? Hah? Ya, kadang-kadang kalau tidak senang itu biasanya sering merasa tersinggung, makanya kita seharusnya tidak boleh apa namanya bersikap seperti itu. Sebab ya rumah sakit juga kadang-kadang kan si suster teh itu mah karena kecapean teh kurang memperhatikan. Nah makanya ayat ini teguran gitu, ya, teguran. Jadi ya bagaimanapun kita harus memperhatikan, penuh perhatian. Kemudian keempat, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa saja manusia itu memperhatikan sepihak kurang perhatian pada yang lain. Makanya ini kritikan. 5. Ayat ini merupakan perhatian, jangan sampai penuh ke satu pihak, kurang memperhatikan yang lain. Jadi tegurannya seperti itu, pelajarannya dari surat Abasa ayat pertama. Anja ahul a'ma, sekarang ayat yang kedua. Anja ahul a'ma, kalimat anja pada hakikatnya menurut At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, maknanya li anja'ahu, dikarenakan datang padanya. Jadi bermuka muram atau kurang ramah atau kurang perhatian itu dikarenakan kedatangan orang. Anja'ahul a'ma. Jadi karena yang datang
tunanetra, orang biasa, dan sudah beriman kepada Rasul, sehingga pada saat itu ya wajar tidak mendapat perhatian penuh karena ada yang sangat penting. Secara historis, sahabat yang datang kepada Rasul itu Al-A'ma, seorang tunanetra dari kalangan biasa. Itu bernama Ibnu Ummi Maktum. Nama aslinya beliau Abdullah bin Sureh. Jadi bapak nama Sureh, ibuna Ummi Maktum. Atau nanti namanya Atikah namanya. Atikah Ummi Maktum. Jadi Sureh punya istri namanya Atikah, kemudian punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu dijuluki Ibnu Ummi Maktum. Jadi kadang-kadang ibunya lebih populer, ya. Ibunya lebih populer. Jadi karena memang seperti sering saya kemukakan, nama atau julukan itu kan di Arab itu dari dulu lebih senang yang bersangkutan ingin dipanggil apa, ingin dipanggil apa, kan itu julukan itu kan seperti itu ya. Tergantung kesenangannya dipanggil apa, itu yang dipakai oleh kita. Jadi kalau tidak senang ya jangan maksakan. Kalau tidak senang dipanggil mah jangan dimaksakan. Seperti pernah saya ketemu dengan ibunya Ridwan Kamil. Saya ketemu waktu di Al-Islam. Ketika saya tanya, Ibu Gubernur, Pak Ustadz salah, Ibu Gubernur teh anaknya, ini mah Ibu Ridwan. Oh iya, Ibu Ridwan. Ibu Gubernur teh anaknya, ini mah Ibu Ridwan. Nah, jadi sesuai dengan kesenangan ya dipanggil. Jadi kepada teman-teman juga jangan memanggil yang tidak senangi. Kan tidak wala tanabazu dalam surat Al-Hujurat sudah kita bahas. Bil alqab, jangan menggunakan lakob yang tidak disenangi. Yang tidak disenangi orang. Nah, kalau senang mah dipanggil itu ya wae gitu. Dari senang mah. Jangan memanggil yang kurang disenangi. Nah, itu kembali ke Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal dia punya ayah namanya Sureh. Biasanya kan bin Sureh. Tapi senangnya dipanggil nama ibu. Dari nasab Ibnu Amir bin Lu'ay. Nama aslinya Ummi Maktum adalah Atikah binti Amir bin Mahsum. Ummu Maktum itu merupakan saudara kandung dari ibunya Siti Khadijah. Maka ada keterkaitan dengan ipar Rasul yang walaupun jaraknya agak jauh. Ibnu Ummi Maktum sebagai putra dari bibinya Siti Khadijah adalah seorang tunanetra yang selalu semangat belajar dan mendambakan menjadi syahid dalam memperjuangkan al-Islam. Walaupun tunanetra, dia semangat jihad. Karena semangat belajar, Ibnu Maktum itu tetap memohon untuk mengajarinya pada Rasul. Sedang berada di kalangan pembesar Quraisy pun, Rasul itu dipanggil, karena itu Ibnu Ummi Maktum sanes hayang mendapat perhatian khusus dari Rasul, tapi semangat belajarnya tinggi. Jadi setiap ketemu Rasul minta petunjuk, minta diajari. Padahal tidak tahu di samping Rasul para pembesar, mungkin saja karena Abdullah itu seorang tunanetra kan, bisa saja kan dia tidak tahu di Rasul itu di samping Rasul itu pada siapa. Makanya dia minta petunjuk kepada Rasul, itu bisa terjadi demikian karena dia tunanetra ya.
mohon mengajarinya, walau Rasul sedang berada di kalangan pembesar Quraisy. Yang pada saat itu ada Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham, ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf dengan saudaranya Ubay bin Khalaf. Kemudian paman Rasul juga Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Walid al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Itu para pembesar, tokoh-tokoh Quraisy sedang berdiskusi dengan Rasul, sedang Rasul berdakwah pada mereka. Rasul pada saat itu sedang berharap sekali agar pembesar Quraisy itu bisa mengerti tentang Islam dan memasukinya secara mengerti dan paham. Tapi kan ternyata dari kalangan ini yang masuk Islam ya paman Rasul, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, karena Rasul sedang konsentrasi melayani pembesar Quraisy, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum memanggil, yang tentu saja tidak akan terhiraukan. Ayat ini merupakan yang kurang menghiraukan orang tunan. Rasul SAW juga memperbaiki sikapnya sehingga siapapun dapat didikan. Akhirnya Rasul memperbaiki. Ibnu Ummi Maktum juga pernah diangkat sebagai muadzin oleh Rasul di Madinah bersama Bilal bin Rabah. Jadi Bilal setelah hijrah ke Madinah. Ibnu Ummi Maktum juga sering diangkat sebagai pejabat gubernur Madinah. Ketika Rasul SAW berperang kan meninggalkan Madinah ke Badar. Nah, itu provinsi Madinah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi pinter memang orangnya walaupun tunanetra. Tapi kan yang tunanetra di Indonesia juga pernah jadi presiden kan. Ya lumayan Gus Dur kan. Kan sekarang jadi rame Pak Gus Dur teh. Apalagi Anies Baswedan udah mendatangi rumah Gus Dur, Pak. Mendatang karena dengan Muhaimin Iskandar ada sekarang sedang dirapatkan. Ayo Demokrat kecewanya kan disangka AHY teh ya tapi kan dinatekan oge kumaha Anies baheula. Jadi 3 partai itu kan untuk cari wakil presiden kan kumaha Anies. Jadi ayeuna lamun nya teh memilih ya, Muhaimin ya jadi 4 partai kan lebih gede. Sama urusan politik bu biasa. Urusan politik mah kan tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Jadi urusan politik mah gitu. Kejap, politik boleh berpolitik, tapi ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tadi temenang sote kampanye di masjid. Tapi ya berpolitik mah itu dilarang. Jadi kembali lagi ayat ini merupakan koreksi pada Rasul yang kurang menghiraukan orang tunanetra. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbaiki sikapnya sehingga siapapun dapat didikan darinya sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu selain jadi muadzin juga jadi gubernur. Gubernurnya gubernur ibu kota lagi, menggantikan kalau Rasul sedang pergi keluar itu jabatan gubernurnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah itu adalah ibu kota pemerintahan Rasul. Jadi lumayan besar, penting kan ibu kota
Daulah Islamiyah, ya, ibu kota pemerintahan Islam itu pertama didirikan ya di Madinah oleh Rasul. Itu berlaku sampai Utsman. Zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu di Madinah pusatnya. Zaman Ali dipindah ke Kufah. Kemudian zaman Muawiyah pindah ke Damaskus. Lalu tahun 132 Hijriah, dinasti Muawiyah itu kalah sama dinasti Abbasiyah, itu pindah ke Baghdad. Itu 500 tahun di Baghdad buat ibu kota Islam. Setelah Baghdad itu Turki, ya. Dan akhirnya setelah itu kan macam-macam ya. Berbagai, karena memang penduduknya kan semakin banyak, jadi jumlah negara yang memperjuangkan Islam itu berbagai tempat. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu termasuk sahabat besar karena dipercaya oleh Rasul memimpin Madinah selain sebagai muadzin. Dan semangat jihadnya hebat. Sehingga ketika Umar bin Khattab perang membebaskan, jadi perangnya itu membebaskan negara Parsi dari cengkraman orang Quraisy, Abdullah ibnu Umi Maktum itu milu jihad, dan dia pembawa bendera. Dan beliau wafat di tempat jihad sesuai dengan keinginannya itu pada tahun ke-14 Hijriah, zaman Umar bin Khattab. Jadi menjadi pengibar bendera dan menjadi syahid waktu pembebasan kerajaan Persia. Nah, itu karena memang ini kan ayat ini berkaitan dengan sejarah, jadi kita banyak berbicara sejarah. Walaupun kernyena mah arares ya dengan tahun-tahun spektak ya, tentu kadia pika tengah jadi alhamdulillah. Tahun ke-14 Hijriah, zaman Umar bin Khattab menjadi pengibar bendera. Ya. Kan Rasulullah itu pernah berjanji ketika Futuh Mekah tahun ke-10 Hijriah. Ya, dengan Futuh Mekah ke-8 ya, ke-8 Hijriah. Dengan Futuh Mekah, Rasul itu bertekad akan membebaskan Romawi dan Parsi dan Romawi. Itu bertekad. Sehingga orang-orang Yahudi itu ngejek ke Muhammad cenah. Enaknya memang orang Romawi itu cenah sarua jeung orang Quraisy bisa ditaklukan gitu. Jadi Rasul itu kan bertekad setelah Mekah dibebaskan, maka Parsi dan Romawi akan di tangan kaum muslimin. Dan ternyata menjadi kenyataan, Parsi dibebaskan zaman Umar bin Khattab, dan Romawi itu oleh yang Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Itu memang di zaman para sahabat bisa menguasai Parsi dan Romawi yang pada saat itu namanya Konstantinopel, ya, bertugas di sekarang jadi Istanbul. Nah, Abdullah bin Umi Maktum itu pengibar bendera waktu pembebasan Parsi. Kerajaan Persia dapat dibebaskan dari cengkraman penindasan kaum Quraisy
hingga menjadi Islam bawah pimpinan Umar bin Khattab. Jadi secara tersirat ayat ini pertama, setiap manusia selain punya kelemahan seperti tunanetra pasti punya keunggulan. Karolin ya suaranya bagus, ya jadi muadzin. Kemudian Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra memiliki kelebihan dalam bidang kepemimpinan. Dia bisa memimpin Madinah. Walaupun tunanetra tadi. Tiga, dalam mendidik, jangan terkecoh oleh kedudukan atau status tertentu. Seperti Rasul konsentrasi pada pembesar. Padahal Ibnu Ummi Maktum itu orang hebat. Coba lamun Rasul tidak memperhatikan Ibnu Ummi Maktum. Justru Ibnu Ummi Maktum itu kadituna jadi mujahid. Terus orang tunanetra walau lemah dalam penglihatan mata, tapi unggul dalam penglihatan hati. Dan banyak itu yang tunanetra mudah ngapalkeun. Saya punya mahasiswa juga lumayan hampir tiap tahun ada yang tunanetra. Itu yang tunanetra itu apa yang saya omongkan itu kadang-kadang dia hafal. Jadi ketika ditanya dia hafal apa yang kita bicarakan, apa yang saya sampaikan. Apalagi kan sekarang mah teknologinya hebat. Jadi kadang-kadang kita ngirim naskah juga lewat internet, bisa dia dengar, bisa dia baca. Kemudian banyak umat yang tunanetra bisa berhasil dalam bidang yang lain. Mungkin dalam bidang penglihatan tidak, tapi di bidang lain dapat. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dengan kalimat tanya, wa ma yudrika, apakah kamu tahu? Tahukah kamu? Bisa saja mengandung arti bahwa kamu tidak akan tahu tentang maksud dan tujuan yang datang. Kadang-kadang kita tidak tahu. Rasul itu bisa saja tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Ibnu Ummi Maktum. Jadi boleh jadi bahwa Rasul itu tidak tahu, karena Rasul kan bukan peramal. Beda jeung ahli torekat makan kadang-kadang cenah nu datang teh nyaho kahayangna teh. Rasul mah tidak tahu kan. Jadi kan kadang-kadang ahli torekat lebih pintar dari Rasul. Ceritanya diceritakan sampai ahli torekat mah bisa melihat Rasul ketika sholawat teh. Rasul datang, cuma torekat. Ya sedikit-sedikit pernah belajarlah torekat hal-hal yang seperti itu. Jadi sekarang terada biasa-biasa saja kepada ahli torekat itu karena orang pernah mengalami dulu waktu belajar seperti itu. Jadi Rasul itu tidak tahu tentang keinginan manusia yang datang. Jadi la'allahu yazakka, boleh jadi dia itu ingin membersihkan diri. Wating datang nanya teh hayang membersihkan diri, membersihkan jiwa yang bebas dari dosa. Boleh jadi yang tunanetra itu mendatangkan kebaikan dan ingin membersihkan diri. Jika Rasul mengharapkan agar tokoh Quraisy itu masuk Islam, menerima dakwah, akan lebih bermanfaat, tentu saja itu dapat dimaklumi, ya, karena pembesar kan bisa terjadi. Bagaimanapun jika al-Islam itu diterima oleh orang-orang berpengaruh kan bisa saja berpengaruh. Jadi itu manusiawi kalau berpikiran seperti itu, ya seperti politik kan gitu. Ya macam yang jadi wakil oge orang tepati berpengaruh kan bisa saja kan dianggapnya sepele. Hari mau kan didukung lebih besar kan bisa saja begitu. Tapi kan kenyataannya ada juga yang tidak terduga ya.
Pertanyaan. Makanya di sini mengandung arti tersirat pada ayat 3 ini. Rasul tidak mengetahui hati umat yang datang. Karena beliau tahu hati umat itu kalau ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, beliau tidak tahu. Kedua, terkadang yang tidak disangka memberi manfaat justru berguna. Kemudian tunanetra sering dianggap sepele. Padahal ada yang punya potensi baik. Yang tunanetra juga. Keempat, ada yang disangka tidak manfaat, padahal sangat berguna. Kadang-kadang kan orang biasa-biasa saja kurang dianggap manfaat kan. Padahal itu bermanfaat berikutnya pada saat nantinya. Boleh jadi yang datang menghadap itu akan membersihkan diri, tapi kita tidak tahu. 6. Pertanyaan semacam ini memberi kesadaran pada siapapun. 7. Yang tunanetra seperti Ibnu Umi Maktum itu bisa menjabat. Pernah jadi gubernur. Jika dia pernah jadi presiden. Kemudian dakwah atau pelajaran kadang lebih masuk diterima oleh orang yang biasa. Makanya yang ke-9, jangan menganggap sepele pada orang. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kalimat au yadzakkaru ini juga menunjukkan alternatif dalam hati yang datang. Bisa saja belajar, mau dididik dengan mendapatkan pelajaran atau pendidikan akan fatanfa'ahu, mendapat manfaat. Perkataan dzikra itu cukup banyak. Karena di dalam Al-Quran perkataan ad-dzikra itu tercantum 6 kali. Dan ini makna masing-masing dzikra. Itu ada mengandung arti peringatan, kemudian mengandung arti peringatan yang dibawa Rasul dalam surat Ad-Dukhan. Dzikra juga peringatan yang bermanfaat. Kemudian dzikra juga bermanfaat, yang dzikra bermanfaat bagi yang memanfaatkan, yadzakkaru. Kemudian dzikra juga mempunyai makna yang cukup luas. Tersirat pada ayat 4 ini, abasa, yaitu setiap dai mesti menyangka baik pada orang yang bertanya. Walaupun orang biasa-biasa saja. Kedua, Rasul bisa saja tidak mengetahui tentang hati manusia karena bukan seorang penebak atau peneliti. 3. Pengetahuan Rasul tentang manusia hanya berdasar wahyu, bukan hasil pemikiran. 4. Dengan ada bertanya ayat ini pada Rasul bahwa ada manusia yang mau memanfaatkan peringatan. 5. Setiap mukmin diperingatkan agar jangan memilah manusia hanya dari sudut penampilan. Sebab ada yang kurang mendapat perhatian, tapi justru umat terbaik. Mung sakitu nukapi hatur kapang deui sanes tos. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.